Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dugaan dari orang-orang yang memperhatikan mimpi Muhammad Qasim kalau persoalan Imam Mahdi yang disebut-sebutkan adalah pengakuan dari Muhammad Qasimnya. Saya klarifikasi untuk siapa saja yang menduga Muhammad Qasim mengakui dirinya Al-Mahdi. Muhammad Qasim tidak pernah mengakui dirinya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Ini jawaban dari Muhammad Qasim untuk pertanyaan-pertanyaan siapa saja yang menyangka Muhammad Qasim mengaku Al-Mahdi. Aku tidak menggunakan nama Allah dan Rasul-Nya untuk menyesatkan manusia. Tidak juga aku mengarang sendiri mimpi-mimpi ini. Dan tidak juga aku membuat mimpi-mimpi itu agar terlihat oleh orang-orang bahwa aku adalah Imam Mahdi. Dan aku tidak pernah sekalipun membuat pengakuan seperti itu, dan aku bukan Mahdi. Bahkan aku bukan seorang ulama. Aku hanyalah laki-laki biasa dan aku tidak meminta imbalan apapun dari siapapun. Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang terakhir, dan rahmat Allah adalah untuk semua orang. Aku hanya ingin menjadi teman Allah, hanya itu saja. Sekarang seharusnya ini sudah jelas. Mimpi-mimpi ini adalah dari Allah Rabbul Alamin, dan aku telah berusaha sebisaku untuk menceritakannya dengan persis bagaimana yang aku lihat dalam mimpi. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengubah mimpi-mimpi ini menjadi kenyataan. Aku memohon pertolongan hanya dari Allah, dan hanya Allah lah penolongku. Aku tidak pernah memaksa siapapun untuk mempercayai mimpi-mimpi ini. Setiap orang memiliki hak untuk mempercayainya atau tidak mempercayainya. Allah dan Nabi Muhammad menyuruhku untuk menyebarkan mimpi-mimpi ini, dan inilah yang sedang kulakukan. Allah juga berkata kepadaku, Qasim, jika ada yang menyebutmu pendusta, maka katakan kepadanya, kamu datang dan aku pun akan datang juga, dan kemudian masing-masing kita akan saling melaknat atas nama Allah, agar laknatnya diturunkan kepada orang yang berdusta. Dan siapapun yang menggunakan nama Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk menyesatkan manusia, dialah yang akan kekal di neraka selamanya, dan laknat Allah bagi orang yang berdusta. Laknatullah al-ala al-kazibin. Amin. Itulah jawaban Muhammad Qasim bagi siapapun yang mengatakan dirinya mengaku Al-Mahdi. Ada banyak ungkapan Muhammad Qasim sebagai pernyataan dirinya bahwa beliau tidak meminta imbalan untuk mimpi-mimpi yang disebarkannya. Hanya berdasarkan perintah dari Allah, mimpi ini disebarkan oleh Muhammad Qasim, sehingga ia berusaha dan berusaha. Walaupun banyak malah yang ia dapat cercaannya yang datangnya dari umat muslim itu sendiri. Ironis sekali kalau saya katakan hadirnya mimpi Muhammad Qasim ini sebagai jawaban doa-doa kita kepada Allah. Setelah Allah jawab doa itu dan sampailah berita kepada kita, tidak semua bisa menerima dengan sadar diri bahwa doanya Allah kabulkan. Kenapa bisa begitu? Saya perjelas. Banyak umat menjerit meminta bantuan kepada Allah, merasakan kesulitan dan kehidupannya karena sistem Dajjal yang berjalan ini membuat umat muslim benar-benar dalam kegelapan, sehingga berdoa meminta kepada Allah untuk disegerakan apa yang sudah Allah takdirkan waktu ketetapannya. Seperti kadang orang kesal dengan kehidupannya, minta disegerakan mati atau disegerakan kiamat. Ada juga minta disegerakan turunnya khalifah Allah. Tapi nggak sadar gitu ketika disampaikan mimpi Muhammad Qasim. Bukannya sebagai muslim bertindak teliti dulu, cek isi mimpinya, tapi malah sering terjadi hanya mendengar sedikit dan melihat isi videonya, serta komentar tajam netizen lainnya, menduga dia mengaku Al-Mahdi. Padahal Muhammad Qasim sama sekali tidak melakukan itu. Akhirnya pengetahuan tentang mimpi ini sebatas
tahu pada covernya saja. Itu pun dari orang, bukan dari dirinya sendiri mencari tahu. Sungguh, suatu kelalaian dalam menyikapi berita peringatan mimpi Muhammad Qasim yang sangat penting untuk diketahui umat muslim. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan terbuka hati bagi siapa yang belum bersungguh-sungguh untuk melihat mimpi Muhammad Qasim ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.